Selamat sore kepada rekan-rekan semuanya. Saya ucapkan selamat datang kepada Pak Kadar sebagai pemerakarsa acara ini, kepada Mbak Edang, terima kasih, kepada rekan-rekan semuanya dari Sawu Jagat, terus dari Portugal, Pak Ustadz, terima kasih atas kedatangannya, dan juga rekan-rekan dari Solo, Pak Andre dan rekan semuanya, terima kasih sudah datang ke Raya ke Solo ini, dan juga Pak Bambang dan rekan-rekan yang lain semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Pertama-tama saya juga ucapkan selamat datang kepada semuanya. Mari kita bersama-sama membangun perekonomian lebih baik lagi, lebih tough lagi, dan lebih kedepannya lebih maju dan lebih hebat, ya. Kita nggak perlu tergantung pada salah satu pekerjaan, tapi kita yakin dan percaya bahwa di sini kita akan bersama-sama belajar bagaimana kita menambah uang, yaitu uang kita. Saat ini memang waktu yang terbaik untuk kita bergerak, saudara. Kenapa? Karena saat ini nilai mata uang kita yang akan kita perkenalkan ini masih rendah. Nanti kalau sudah mata uang ini naik dan kuota kita itu sebanyak 3 miliar orang. Nah, kita sudah mencapai di sini sekitar 500 jutaan orang sudah memakai ini. Nah, tinggal beberapa miliar lagi. Nah, ini mari kita bersama-sama gaspol bagaimana kita bisa ke depan lebih baik lagi. Nah, nanti akan diajarkan pada mentor kita yang terkenal luar biasa, dan kita akan bersama-sama belajar, ya. Kalau nggak tahu ya tanya, kalau kita mau maju ya kita bagaimana kita bisa mendapatkan kemajuan itu supaya kita nanti ke depan lebih baik lagi. Demikian saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Kadar semuanya, rekan-rekan bersama Mas Tarno yang jadi MC kita, luar biasa ya Mas Tarno. Demikian kata sambutan saya. Terima kasih Pak Buya. Saya sebelumnya saya mohon maaf akan terkejut karena tidak ada baik dari Pak Kadar ataupun rekan kita. Saya kira saya juga seperti Bapak Ibu sekalian cuma mendengarkan gitu. Di sini mungkin saya cuma mau berbagi pengalaman aja tentang apa itu prism, dan sekarang sudah ada sedikit gebrakan apa itu feminism. Mungkin saya yang lebih dulu mengenal atau lebih dulu masuk di dunia cryptocurrency khususnya prism, mungkin saya akan sedikit bercerita tentang awal pertama kali saya mengenal prism, terus saya merasakan apa manfaat di kita bisnis di digital prism, yang mungkin nanti apa yang akan saya katakan bisa lebih memotivasi Bapak-Ibu sekalian untuk lebih all lebih action supaya kita bisa memaksimalkan kelebihan atau teknologi yang ada di ruang digital khususnya bisa. Bapak-Ibu sekalian, pada kesempatan yang ini saya sangat bangga berada di ruangan ini karena hadir panjenengan yang semua yang merupakan pribadi-pribadi yang hebat, pribadi-pribadi yang sangat mengetahui perkembangan teknologi dan perkembangan dunia informasi, yang mau tidak mau kita harus mau mengikutinya kalau kita tidak hidup ketinggalan. Kalau kita sedikit flashback ke belakang, dulu zaman nenek moyang kita, sistem jual beli itu belum ada yang namanya pembayaran secara langsung atau menggunakan uang
akan sama dengan apa atau dengan apa yang akan kita lakukan. Tapi dengan pengembangan peradaban manusia mungkin dinilai kurang efisien sehingga muncullah alat tukar yang berupa emas. Awalnya mungkin pada zaman itu belum langsung bisa menerima karena emas itu tidak bisa dimakan. Masa beras cuma ditukar dengan satu gumpalan yang tentu nilainya sangat berharga, tapi karena mungkin belum mengetahui manfaat dan prospek ke depannya tidak bisa menerima. Terus dengan sedikit demi sedikit ada sosialisasi dengan sedikit informasi sehingga mereka bisa menerima dana itu ditukar dengan emas. Terus akhirnya ada alat tukar baru yang berupa uang. Itu pun tidak bisa langsung menerima karena cuman sehelai kertas atau sekeping logam bisa untuk menukar barang yang mungkin sangat besar atau sangat berbeda. Dan untuk yang akan datang mata uang nyata atau mata uang fiat itu lama kelamaan juga akan tersisih oleh mata uang digital. Itu karena dari perkembangan dunia teknologi dan dunia informatika. Dan itu mau tidak mau kita semua harus bisa mengikuti dan mengantisipasinya kalau kita tidak ingin ketinggalan. Sekarang jenengan punya uang, tapi saya yakin jenengan semua kemana-mana sekarang lebih praktis memegang kartu kredit atau kartu ATM yang mungkin dinilai lebih praktis dan lebih aman. Itu sedikit juga peralihan peradaban kita sebagai manusia yang menghendaki semua itu lebih praktis dan lebih mudah. Dan masa yang akan datang mata uang nyata itu akan digantikan oleh mata uang digital, yang mana mata uang digital itu tidak bisa terkena inflasi dan tidak membutuhkan biaya mahal untuk produksinya. Maka karena itu di sini kita semua berusaha lebih mengenal apa itu mata uang digital dan apa itu riset. Terus kenapa kita kok memilih riset, bukan Bitcoin, bukan Ethereum, dan bukan mungkin ribuan atau ratusan mata uang yang lain? Yang pertama, karena riset itu didukung oleh teknologi yang lebih maju dibanding mata-mata uang yang lainnya, mata uang digital maksud saya. Yang kedua, riset merupakan uang digital cryptocurrency yang terdesentralisasi, yang menggunakan paradigma unik, menggunakan teknologi POS yang ramah lingkungan, yang sangat mudah untuk kita memperoleh paradigma atau memperoleh income dari mata uang riset itu sendiri. Yang ketiga, Prism kedepannya itu didukung oleh teknologi yang sangat canggih yang memungkinkan sebagai alat pembayaran, karena transaksi Prism itu hanya memakan waktu 59 detik. Mungkin sekarang Bapak Ibu yang lebih kenal mungkin Bitcoin. Bitcoin itu memang luar biasa karena ibaratnya anak dapat dalam uang digital. Tapi Bitcoin kedepannya tidak akan bisa menjadi alat pembayaran karena transaksi Bitcoin membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit. Nah, misalnya jenengan membeli baju atau membeli barang membayar dengan Bitcoin harus menunggu 30 menit. Itu mungkin tidak akan bisa terlaksana. Jadi Prism sedikit selangkah dua langkah lebih maju dibanding mata uang yang lain karena mempunyai blockchain sendiri, tidak merupakan di blockchain orang lain dengan sistem keamanan yang sudah teruji, dan insya Allah ke depannya
menjadi mata uang digital pilihan kita semua dan akan membawa kemajuan bagi peradaban kehidupan di dunia. Saya minta Allah yang meriah untuk Prism. Untuk lebih jelasnya mungkin nanti Pak Kanda lebih menjabarkan atau menjelaskan tentang apa itu Prism dan apa manfaat itu Prism bagi kita semua. Cuman saya sedikit ingin mengumpulkan tentang MMM Prism yang sekarang merupakan suatu gebrakan baru dari Prism yang membawa nilai lebih atau keuntungan yang lebih daripada para mini Prism sendiri. Karena di MMM Prism kita mendapat keuntungan 1% per hari, 30% per bulan. Itu yang pasti. Bisa 2% per hari, asal jenengan semua mempunyai bonus referral, bonus manager, atau bonus-bonus yang lain, jenengan mengembangkan pada member-member yang lain dan jenengan mendapatkan bonus. Itu bisa satu hari mendapat 2% seperti bulan kita, itu mungkin 3% per hari. Amin. Mungkin Pak Kader lebih lagi, kalau saya cuma 1%. Ya, alhamdulillah rezeki itu sendiri-sendiri. Itu sesuai dengan juga usaha beliau, karena beliau mengedukasi MMM Prism itu sampai pelosok-pelosok Indonesia. Jadi sesuai kalau misalnya satu hari mendapat profit atau keuntungan 3-5%. Amin. Mas Ari sendiri berapa sudah bonusnya, Mas? Saya 1,5% aja, Pak. Dari berapa? Nah, kalau saya yang itu saya biasanya cuma 1.000, Pak. apa yang didapatnya? 1.000 saya sebulan itu bisa menolak bonus dan referral itu 12.000. Alhamdulillah. Berarti 30% dalam sebulan, berarti sih 500% dalam sebulan. Iya, Pak. Kebetulan kalau beliau punya sendiri akan lupa. Jadi ini sekedar motivasi saja untuk Bapak Ibu sekalian bahwa kesempatan yang baik ini adalah kita manfaatkan sebaik-baiknya karena untuk masih di awal. Siapa tahu nanti Prism itu bisa bertahan 5-6 tahun yang akan datang. Kalau dari sekarang jenengan ikut 5 atau 6 tahun yang akan datang, Pengen parkir di depan. jenengan bonus dari bonus referral, bonus income itu jenengan akumulasi. Pada saat itu insya Allah nanti harga Prism akan menjadi sama seperti Bitcoin. Ini adalah ekspektasi kita semua dan itu merupakan doa dari kita semua. Semoga taraf kehidupan kita lebih meningkat dan lebih baik di masa yang akan datang. Jadi jangan ragu-ragu Bapak Ibu, di sini tidak ada yang namanya bisnis abal-abal, semuanya transparan. Kalau misalnya nyoba-nyoba jangan pernah kena PHP demi video tertentu, saya juga pernah. Jadi jangan disalah-salahkan. Misalnya jangan lebih berpengalaman tentang apa itu Prism dan MMM Prism. Saya yakin jangan tidak ada rasa kekhawatiran atau keraguan untuk masuk dan mengembangkan Prism itu kepada sanak keluarga, pada teman dan pada saudara-saudara yang lainnya. Mungkin itu apa yang sedikit saya harapkan, semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Sekedar sharing atau motivasi saja. Jadi marilah kita bersama-sama bekerja bersama-sama untuk kehidupan yang lebih baik, untuk masa depan yang lebih baik. Dan saya yakin itu akan bisa terwujud dan tercapai kalau dari sekarang kita sama-sama bekerja keras dan berusaha maksimal menginformasikan dan mengedukasikan Prism pada masyarakat, pada keluarga, pada sobat-sobat kita.
Selamat sore, assalamualaikum. Perkenalkan, saya Ibu Endang, aslinya di Sragen, cuma sekarang tinggalnya di Semarang. Kebetulan saya kenal Prism itu dari awal, dari 2017. Dan saya pas waktu dikenalkan Prism juga nggak tahu itu tentang apa itu uang digital, cryptocurrency ataupun yang lainnya. Kebetulan kebetulan waktu 2017 saya kenal Prism langsung dari Rusia, dan saya nggak tahu tentang apa itu cryptocurrency, dan saya tak cari tahu tentang apa itu uang digital cryptocurrency dari beliau Pak Kader Merdeka. Kebetulan beliau lebih duluan tahu tentang apa itu uang digital dan cryptocurrency. Kebetulan juga awalnya saya juga gaptek sama sekali. Jadi saya gaptek nggak tahu apa-apa. Tapi saya yakin kalau ini peluang untuk ibu-ibu ya, untuk ibu-ibu untuk mencari uang tambahan. Dan alhamdulillah di Prism itu sebenarnya nggak apa-apa yang kita pakai HP digital. Kita beli Prism, kalau di HP itu parameternya jalan sendiri. Jadi kita punya koin nambah. Kalau sebenarnya ada studio gitu kan, tapi ini bisa digital. Jadi bisa kita punya 1000 koin, sebulan itu bisa tambah berapa persen. Dan kebetulan di tahun 2020 ini ada KPM Prism yang memberikan 30% dari aman Prism ini. Dan ini tidak perlu takut, misal kita nggak bisa memberangkat atau nggak bisa ngajak orang, tetap dapat 30%. Dan kalau masalah harga, Prism itu mengikuti harga market. Dan kebetulan di Prism sudah ada 10 market yang siap untuk membeli jual beli Prism yang kita punya. Dan di Indonesia juga sudah ada exchanger lokal yang peer-to-peer, jadi memudahkan kita untuk menjual. Mungkin itu pengalaman yang saya punya di Prism. Dan kebetulan kalau masalah saya sudah sukses, alhamdulillah, amin. Tapi kebetulan sudah cukup lah untuk mengambil penghasilan khususnya untuk di dapur, khususnya ibu-ibu. Terus informasi yang tadinya sebagai seorang berkomunikasi itu ada kakak saya, ada teman saya. itu benar nggak? Ya, saya jujur. Saya kalau sekarang jualan beras, saya nggak mau. Nggak mau. Jualan Prism. Mungkin itu saja, saya serahkan ke pakarnya Pak Kader untuk menjelaskan tentang sistem Prism dan KPM Prism. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus dong untuk MC-nya. Pak Kader, Pak Starno, MC yang luar biasa. Berikan aplaus sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya merasa entah apa yang mau dikatakan, saya bingung nih. Tetapi bagi teman-teman di Sragen adalah calon orang kaya di Sragen. Berikan aplaus. Terima kasih kepada leader kita tadi dari Mas Ali Setiabudi. Beliau adalah di Prism telah mencapai peringkat manajer 10. Berikan aplaus. Yang kedua adalah Bunda Kartika ataupun
sudah menjadi manajer 10 di MMM Prism. Berikan applause dong. Oke, sebelumnya mungkin saya perkenalkan diri saya, cukup ala kadarnya aja, karena memang namanya kadar. Dan lengkapnya adalah kadar merdeka. Jadi kita sebagai insan manusia yang hidup di sini, terutama di Sragen, tentunya kita mendambakan kehidupan yang merdeka. Setuju? Setuju. Berikan aplaus untuk Anda semua. Oke. Iya. Baik. Kira-kira di sini yang mau pertambahan atau income setiap hari menambahkan 1%, siapa yang ingin menambah income-nya setiap hari 1%? Masih kurang? Masih kurang. Orangnya yang kurang nih. Siapa yang mau tambahan income 1% per hari? 1 bulan 30%. Ya sama. Sama juga saya. Tadi Mas Ari PH-nya berapa Mas? 1.000. Tetapi sudah PH sebanyak 25.000. Betul? Nah, jadi berapa ribu kali? 2.500 kali. Betul? Atau 2.500 kali? Benar nggak? 1.000 jadi 25.000. Nah, oke? Nah, jadi di sini memang kayaknya layarnya. Oke, kita. Jadi dengan program MMM Prism itu kita akan bisa mendapatkan tambahan dalam satu hari itu 1%, 30% per bulan. Nah, caranya mudah, karena cukup dengan hanya kita membeli Prism dan diikutkan dalam program MMM Prism, maka kita setiap hari akan mendapatkan 1% per hari. Tetapi jika Bapak dan Ibu sekalian mengabarkan kepada saudara kita, ke teman kita, itu artinya Bapak dan Ibu akan mendapatkan tambahan lagi 6% setiap yang kita kabarkan, yang kita beritahu itu ikut dalam program kesejahteraan MMM Prism. Oke? Sebelum kita melanjutkan situ, kita perkenalkan yang namanya Prism itu adalah mata uang digital terdesentralisasi. Yang namanya desentralisasi itu tidak ada satupun institusi, perorangan maupun pemerintah yang bisa mengintervensi terhadap mata uang digital. Jadi sifatnya itu adalah bebas, tanpa ada perantara. Yang saat ini Bapak Ibu kenal itu menggunakan perantara. Bapak ini sekarang misalnya mentransfer kepada seseorang atau membeli kepada seseorang, itu harus diverifikasi melewati bank atau transfer. Kalau kita mau transfer, betul? Nah, kalau di mata uang digital yang terdesentralisasi itu tanpa ada perantara. Dengan teknologi yang dipunyai Prism itu memanfaatkan dari perangkat kita. Kira-kira di sini Bapak Ibu yang masih menggunakan HP tulalit atau TV duit ada? Masih ada?
semuanya sudah menggunakan Android. Betul? Kalau sudah menggunakan Android, artinya Bapak Ibu sekalian tidak ada yang namanya dunia gaptek. Betul nggak? Karena Bapak dan Ibu sekalian udah di sini bikin status, saya ada di Sako nih, ngikutin presentasi PRISM. Artinya Bapak dan Ibu sekalian sudah mengikuti teknologi, bukan gaptek lagi. Betul kan? Nah, kita saat ini diajak lebih maju lagi untuk lebih mendapatkan income yang luar biasa. Hanya menggunakan HP Anda sudah bisa menghasilkan. Cukup Anda mempunyai beberapa PRISM aja, itu sudah bisa memproduksi duit di HP Anda. Minimal satu PRISM itu sudah bisa menambang. Kalau bahasa sederhananya itu apa ya? Mendulang, ya kan? Daripada kita mendulang emas jauh-jauh ke Irian, ke Kalimantan, cukup sekarang mendulang emas digital dari HP Anda. Setuju? Oke, baik. Sekarang untuk mendulang dari HP Anda dengan punya PRISM satu aja, itu Anda sudah bisa mendapatkan dalam satu bulan itu kira-kira 1% satu bulan. Cukup punya satu aja. Satu PRISM berapa? Ada yang tahu harganya sekarang berapa? 17.500. Itu 17.500 itu kalau 100 PRISM. Jadi artinya kalau satu PRISM berapa? 170 itu maksimal. 17.500 bulan 12. Amin. Insya Allah akan menuju ke situ. Apa itu cryptocurrency? Cryptocurrency ini adalah mata uang digital yang desentralisasi, yang dikelola oleh jaringan peer-to-peer. Jadi dari pengguna ke pengguna. Jadi tidak seperti sekarang mata uang yang sekarang itu dari pengguna melewati bank dan dikirim ke pengguna lain. Kalau mata uang digital itu cukup dari orang per orang, itu sudah langsung kita terverifikasi. Nah, cryptocurrency ini diproduksi dengan memecahkan soal matematika berdasarkan algoritma kriptogram. Kalau Bapak dan Ibu sekalian di sini ada yang belum paham, ya, tidak perlu terlalu jauh. Yang penting ikutin aja. Kalau dulu iya, belajar dulu baru punya. Kalau sekarang punya dulu baru belajar. Betul nggak kira-kira? Betul nggak kira-kira? Nah, sekarang nih, Ibu kepingin punya HP, apa perlu belajar dulu kepingin punya HP? Belajar dulu bagaimana kirim SMS, bagaimana ngetik ini, enggak kan? Punya dulu baru belajar. Betul nggak? Sekarang punyain dulu PRISM, baru Bapak akan mendapatkan income yang luar biasa. Berikan aplaus untuk PRISM. Oke, sedikit saya ulas lagi. Bagaimana semua ini teknologi mutakhir ini itu digerakkan yang namanya blockchain. PRISM itu sudah punya blockchain sendiri atau buku besar sendiri. Jadi tidak numpang. Kalau Bapak Ibu ketahui, yang namanya pertama kali namanya mata uang digital adalah Bitcoin. Bitcoin itu lahir pada tahun, ada yang tahu? 2009. Dan harganya pada 2009 itu Bitcoin itu hanya Rp1.000, Bapak Ibu. Jadi Rp1.000 itu kira-kira untuk beli apa ya? Nah, tempe masih mahal. Beli permen 2, betul nggak? Nah, sekarang harganya 2020 ini berarti kalau 2009 sekarang 2020 sudah berapa tahun? 11 tahun. 11 tahun. Bapak Ibu tahu berapa sekarang harganya Bitcoin? 165
65 juta. Ibu berarti sudah kenal ya Bu ya? Hari ini ya? Luar biasa. Ibu siapa? Ibu Widiani. Berikan aplaus untuk Bu Widiani. Kenaikannya selama 11 tahun berapa ratus ribu kali kira-kira itu sudah. Dari 1.000 menjadi 160 juta. Betul ya Bu ya? Dulu 1 Bitcoin hanya bisa untuk membeli 2 permen atau 2 gula-gula. Sekarang 1 Bitcoin bisa digunakan untuk membeli 1 mobil. Bayangkan. Apakah Bapak dan Ibu sekalian di sini tidak kepingin seperti itu? Sekarang waktunya untuk punya Prism. Karena akan datang harga Prism minimal akan menyamai harganya Bitcoin. Berikan aplaus. Teknologinya selangkah lebih maju dibandingkan dengan mata uang digital yang lain. Karena dengan uniknya teknologi Prism yang mendapatkan memanfaatkan HP kita untuk menjual atau mining, bahkan atau menambang itu dalam 1 hari, terus tanpa harus hidup pun tetap kita itu bisa menjual, tetap bisa menambang dari HP kita. Oke, selanjutnya kita mendengarkan bagaimana tentang sekilas Prism. Inilah sekilas tentang Prism.
Oke, sedikit memang kurang jelas tadi untuk prism seperti apa yang saya jelaskan. Jadi dengan teknologi decentralized dan uniknya dengan para minim itu bisa memberikan suatu income yang luar biasa bagi kita semua. Sekarang dengan hadirnya elemen prism kita akan menambahkan 30% setiap bulan. Oke, di sini kita akan memberikan sebuah wawasan bagaimana saat ini kita di dalam kondisi, mungkin sudah dengar Bapak dan Ibu, sekarang kondisinya Indonesia dan dunia lain juga dalam krisis, betul? Inilah waktunya Bapak dan Ibu mempunyai mata uang digital, karena dengan mata uang digital kita tidak akan mengenal yang namanya inflasi. Dan tidak mungkin minta tolong Pak Kis volumenya bisa dibikin. Dengan mata uang digital kita tidak dalam penjajahan para spekulan-spekulan dunia. Oke, kita mendengarkan tentang video ini. Boleh ya? Iya. Anda tidak akan pernah mengenal
kita juga tersandra oleh politik dan keuangan yang tanpa ampun, dan ini juga sudah mengalami sebuah krisis. Artinya sekarang kita harus betul-betul ikat pinggang itu dirapatkan, betul kan Mas Ari ya? Itu krisis. Tetapi Bapak dan Ibu semua yang hadir pada sore hari ini, semuanya tidak akan mengalami krisis karena Anda semua mengenal Prism dan Eminent Prism. Oke, jadi Bapak dan Ibu sekalian ikut di program Eminent Prism berapa minimal Pak? Ada yang tahu? 100 prism. 100 prism itu senilai berapa? Maksimal 20.000, dan hari ini hanya 16.500 karena harga prism hari ini 165. Oke? Nah, maksimalnya berapa? Maksimalnya 100.000 prism. 100.000 itu artinya 16.500.000. Dan itu kepada Bapak, dan kalau 16.500.000 dalam 1 bulan 30%-nya dari 16.500.000 berarti berapa? Berarti sekitar 5 jutaan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian akan mendapatkan tambahan 5 juta dalam 1 bulan. Nah, bagaimana caranya? Tentunya Bapak dan Ibu langsung kepada siapa yang mengundang Bapak dan Ibu, tanyakan bagaimana cara mendaftarnya, bagaimana cara mendapatkan prism. Hari ini Anda putuskan, hari ini Anda gabung, berarti Anda sudah mulai mendapatkan 1% per hari. Jika Anda apakah tidak sama dengan gabung atau join di sebulan yang akan datang? Sama, tetapi Anda akan kehilangan setiap hari 1%. Tentunya Bapak dan Ibu tidak mau ketinggalan, tidak mau kelepas peluang setiap hari 1%. Oke, kita terus lanjut sedikit. Kami Eminent Community kembali saat ini tidak dengan program yang pernah ada dulu, tetapi dengan program yang sekarang, program yang lebih bisa memberikan sebuah kesejahteraan bagi kita semua, karena dirancang untuk jangka panjang, untuk long term. Jadi Bapak dan Ibu hari ini yang hadir di Sako Ayam Geprek Sragen adalah calon orang-orang yang terkaya di Sragen, insya Allah. Eminent Prism adalah sistem yang bagus, global, bukan hanya Indonesia Pak yang ikut untuk di Eminent Prism. Indonesia saat ini adalah nomor 2 setelah India, dan baru berjalan 143 hari. Artinya berapa bulan? Kalau 140? 3,5 bulanan ya, atau 4 bulan? 4 bulan, ya. Sudah ada di Rusia, sudah ada di Ghana, sudah ada di Afrika Selatan, di Algeria, dan Indonesia menduduki ranking kedua. Berikan aplaus untuk Indonesia. Sistemnya jujur, transparan, karena semua terintegrasi dengan blockchain-nya Prism. Blockchain itu tidak bisa kita akal-akalin ya, bahasa ininya tidak bisa diakal-akalin. Jadi apa yang keluar dari blockchain itulah data yang sebenarnya. Jadi sudah tidak dioperasikan sama manusia. Jadi teknologi itu sendiri yang sudah keluar. Dan Indonesia ke depan tidak akan lama lagi, 2020 paling maksimal 2023 sudah menggunakan teknologi blockchain. Sekarang masih tarik ulur Pak, siapa yang akan memegang regulasi dengan blockchain? Karena di sini ada 2
regulasi keuangan. Satu, OJK. Yang kedua adalah Bapepti. Betul? Di mana ini yang apa? Mereka tarik ulur. Kadang-kadang juga OJK intervensi ke apanya Bapepti. Nah itulah nanti Indonesia akan menuju ke teknologi blockchain. Oke? PRISM sepertinya adalah sistem yang terdesentralisasi dengan teknologi yang unik karena ini kecepatan transaksinya 59 detik. Proof of stake. Nah, inilah proof of stake. Ibu tadi, ibu siapa Bu? Widiani. Kalau PRISM ini proof of stake, kalau Bitcoin apa Bu? Tahu? Proof of work. Jadi kalau kita mau punya Bitcoin, nambang Bitcoin itu menggunakan alat. Karena speknya, spesifikasinya, teknologinya itu proof of work. Jadi menggunakan alat sebesar kotak tisu ini 2 kalinya, tetapi memakan kuat atau listrik itu mencapai 2.200. Jadi mahal biayanya. Tapi kalau PRISM ini menggunakan proof of stake, yang penting ibu atau bapak di sini punya saldo PRISM dan ada di HP itu sudah nambang sendiri. Jadi HP ibu itu sudah sangat bermanfaat dan bisa menghasilkan setiap detik menghasilkan duit untuk ibu atau bapak langsung. Di sini open source. Open source itu artinya terbuka. Terbuka itu semua transaksi itu semua siapa aja itu bisa kelihatan, tetapi tidak tahu siapa punya transaksi ini. Karena di situ tidak ada nama-nama yang tertera. Oke. Selanjutnya, kenapa MMM PRISM itu menggunakan PRISM? MMM PRISM itu menggunakan PRISM karena sudah ada di market global atau exchanger global yang semua rankingnya itu di atas 100. Pertama itu ada di Orbit, ada di Litecoin, BTC Alpha, IndoX, Rudel, 50X, Forgori, CoinLink, CoinTiger, Robin, dan PRISMBit. Jika Bapak dan Ibu care dengan market ini atau bursa-bursa ini, di sini juga bisa menghasilkan. Salah satunya di sini adalah Mas Ari. Setiap hari dari pasar ini nih luar biasa. Berapa persen Mas jual beli? Beliau adalah pengusaha beras yang sukses di Kebak Kramat. Tetapi beliau juga masih bertransaksi atau namanya transaksi jual beli itu apa sih bahasa trading, ya kan? Trading di sini beliau juga bisa menghasilkan. Jadi tradingnya beliau tidak harus beras aja, mata uang digital beliau juga jual beli, gitu, ya. Bapak Ibu nanti kalau mau belajar bisa pelan-pelan, ya. Kalau sudah biasa, ayo kita tambahkan ilmunya bareng-bareng. Kita belajar bareng-bareng di market di sini. Oke. Selanjutnya apa keuntungan join di MMM PRISM? Jelas, setiap kita profit dalam di sini sifatnya itu bukan investasi ya, Bapak Ibu. Di MMM PRISM itu bukan investasi, tetapi saling membantu antar sesama, antar member, namanya profit help, memberikan bantuan, dan kita akan mendapatkan get help, mendapatkan sebuah bantuan juga. Karena di sini sistem atau admin itu tidak menerima uang kita, tidak menerima PRISM kita. PRISM kita itu langsung ditransfer kepada antar sesama. Tetapi dalam 1 bulan kita akan mendapatkan sebuah pertumbuhan 30%. 30% per bulan. Dan bonus bonus sponsor atau bonus referral itu 6%. Dan bonus manajer untuk manajer 10 5% ini tambahan. Seperti Mas Ali dan Bunda Kartika tadi itu mendapatkan bonus setiap membernya atau partnernya ya itu PH, maka beliau
bonus 3% ini untuk manajer 100, bonus 2% ini untuk manajer 1000 dan 10.000, selanjutnya unlimited. Di sini yang akan kita dapat. Apakah kalau kita tidak mengembangkan atau tidak mengajak orang lain, apakah bisa mendapatkan? Dapat, tetap, yaitu 30% setiap bulan. Enak apa enak? Enak. Nah, lakukan nanti registrasi dengan siapa yang Bapak Ibu memperkenalkan ke Bapak Ibu. Langsung registrasi aja nanti. Oke. Selanjutnya, kenapa harus Prism? Ini tadi ulasan yang saya bawakan untuk Bapak Ibu sekalian di Kota Sragen, tanpa ada sebuah paksaan di sini. Semua terlahir dari, semua itu minat dari Bapak Ibu sekalian. Tetapi jika Bapak dan Ibu sekalian itu sudah gabung dengan MM Prism, maka nikmati setiap hari profit yang akan diberikan. Kepada MC yang luar biasa, kami kembalikan Pak Tarno, berikan aplaus. Terima kasih. Tadi dikemukakan untuk pasar kripto yang ada, tidak ada Indonesia. Mohon penjelasan kenapa seperti itu. Baik, pertanyaan yang sangat luar biasa, Bu Yati. Untuk Prism belum ada di Indonesia. Memang di Indonesia itu tidak hanya Indonesia, ada digital exchange, ada API, ada rekening. Nah, kita akan masuk di lain dari Indonesia. Indonesia dibandingkan dengan yang ada itu masih ada di ranking di bawah 100. Jadi kita masih bermain untuk di bursa-bursa yang di atas. Kalau kita langsung mau dengan rupiah, ya kan, itu bisa dengan exchanger lokal atau peer-to-peer, bebas. Seperti itu di Buru Widyadi ya. Jadi kita bisa langsung ke market-market ini yang bisa ini. Dan kita untuk peer-to-peer antar pengguna tidak jauh selisih, sama kok ininya harganya jauh lebih cepat. Kalau di Indonesia kita masih harus deposit atau membeli voucher, ya kan, seperti itu. Intinya semua sama, hanya saja Prism belum di Indonesia, tapi mungkin tidak akan di Indonesia, ada di market yang lain yang seperti digital exchange, ada di API. Bahkan 2021 kita akan rencana bukan masuk ke market yang hanya biasa-biasa saja, tapi market the best one, Binet, yang akan kita masuki di situ. Binet itu langsung bisa dengan rupiah. Udah dengar Bu Binet ya? Nah, seperti itu. Terjawab pertanyaan sudah Bu ya? Oke. Ini kalau demikian sudah dalam bentuk kripto belum? Betul, sudah dalam kripto. Tidak token lagi. Bukan token, tapi sudah koin. Prism itu koin. Oke, mungkin kita perlihatkan bagaimana para mining itu berjalan. Ya, saya akan bukakan supaya Bu Widyati tahu ini. Oke, sebentar ya Bu ya. Tahu token dengan kripto itu dari Bu Widyati sudah luar biasa. Berikan aplaus untuk Bu Widyati. Sedikit mungkin kurang jelas, tetapi ini bisa memberikan gambaran Bu. Ini di sini adalah balance. Balance adalah saldo. Jadi ini saldo dan ini adalah P. P ini adalah para mining. Dari sini akan jalan terus. Jadi kecepatannya P ini tergantung dari berapa banyak di B-nya. Kecepatan para mining tergantung dari besar dan kecilnya dari saldo kita.
Jadi seperti ini. Tanpa menggunakan alat itu kita sudah bisa mendulang atau nambang. Cukup menggunakan teknologi HP kita. Begitu Bu Widiati. Bisa dipahami ya Bu ya? Oke. Siap. Mbak Dewi kepingin dapat bonus. Siapa sekarang yang akan gabung ke MMM Prism? Tunjuk tangan dulu. Siapa yang mau langsung buka. Yang akan gabung ke MMM Prism maju depan. Nanti akan mendapatkan hadiah. Yang mau gabung yang sudah tunjuk tangan. Yang sudah gabung. Yang akan mendapat hadiah gabung di MMM Prism. Yang sudah gabung kan sudah dapat bonus. Oke. Sekarang dicatat kepada siapa yang mengundang ibu-ibu dan bapak di depan. Akan saya tambahkan hadiah reward 100 prism untuk mendapatkan kali 1 juta. Kali amin. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Udah cukup ini 5. Ternyata seragam ini luar biasa loh. Ada yang ini mau. Oke. Pak Is nanti dicatat ya. Pak ini langsung membuat wallet. Walletnya nanti didaftarkan di MMM Prism, akan saya kirimkan seperti yang di Solo kemarin. Sudah terkirim semua ya Pak ya? Sudah ya Pak ya? Oke, syukur, alhamdulillah. Pak Yuni udah? Sudah? Sudah dapat ini hadiah? Belum. Oke, monggo maju. Siapa yang tadi? Pak, saya maju lagi Pak. Boleh? Oke. Semangat yang masuk. Ya. Oke. Oke, dicatat ya, Pak Is. Dan siapa undangannya? Monggo masing-masing. Saya tidak mungkin bisa tahu semuanya kan. Nanti di koordinator sama Pak Is dengan siapa yang mengundang bisa langsung dikirimkan addressnya. Atau kalau buku, kalau di sini itu rekeningnya, gitu loh. Tapi kalau di Prism itu address. Oke, terima kasih kepada Bapak dan Ibu semuanya. Ada address yang terkirim ke saya. Oke, terima kasih. Prism untuk mining, para mining yang berjalan, satu aja sudah jalan. Satu prism itu sudah jalan, tetapi tidak secepat dengan yang satu prism. Dan para mining itu berjalan dalam 1 bulan antara 1,5% yang kita dapat per bulan ya, sampai dengan 15% dalam per bulan, tergantung kepada 3 parameternya. 1, saldo pribadi. 2, saldo pengikut follower. Yang ketiga, tingkat kesulitan, difficulty. Kalau Ibu Widiati tahu dengan kripto, mata uang digital, nanti apa itu tingkat kesulitannya? Seperti ini ilustrasinya. Ibu Widiati tahu kan Bapak Ibu bagaimana cara menambang emas? Itu kan dasar produktif. Pada saat menambang di dasar di atas itu mudah, dengan alat seadanya aja sudah bisa. Semakin ke dalam kan semakin sulit. Dibutuhkan teknologi atau teknologi yang terakhir semakin ke dalam. Jadi itu tingkat kesulitannya. Sama dengan mata uang kripto. Semakin dalam, semakin banyak yang ditambah, maka semakin sulit, semakin pastinya dengan semakin sulit tersebut harga akan semakin tinggi. Karena apa? Yang namanya mata uang kripto itu harga ditentukan oleh market.
harga ditentukan oleh kita semua pengguna, tergantung dari supply and demand, ketersediaan dan permintaan. Nah, misalkan di Sragen nih, penghasil bawang atau penghasil padi, ketika padi atau bawang tersebut sulit dicari atau bahkan tipis, sedangkan permintaan semakin banyak, kira-kira apa yang terjadi? Harga pasti naik. Sama dengan gabah, ketika musim tidak tanam semuanya itu nggak ada, maka harga, tapi itu dikontrol masih. Tapi kalau mata uang kripto tidak ada kontrol, bahkan bisa melambung seperti harga Bitcoin, kan tidak ada kontrol, jadi harganya akan melambung. Nah, seperti itu. Sudah terjawab, Bu? Ini apa namanya, BTC itu beberapa bulan yang lalu 190, 180 sekian. Iya. Ada pengaruhnya tidak dengan Prism? Prism saya berharap tidak bergantung kepada BTC. Kalau mengikuti harga BTC, maka fluktuasinya akan seperti jantung, seperti itu, dakduk, dakduk, dakduk. Nah, kami semua pengguna Prism justru lebih cenderung tidak banyak pairing atau dipasangkan dengan BTC, tetapi dengan US dollar atau USDT. Jadi harganya jauh lebih stabil. Jadi pengaruh. Nah, beberapa hari yang lalu mungkin Mas Hari mengikuti. Yang lainnya Bitcoin, Ethereum, Ripple dan semua umumnya itu down, justru Prism naik 500%. Kenapa? Karena dipasangkan dengan USDT. Jadi pengaruh, ya memang ada pengaruh, karena memang semua itu terhadap BTC. Tapi kami berharap tidak terlalu bergantung kepada BTC. Seperti itu, Bu Widyani. Oke? Oke? MMM Prism! MMM Prism! MMM Prism! Sukses untuk Anda semua. Di acara rumah makan Teken ini sudah selesai acara. Sekarang acara istirahat makan-makan bersama rekan-rekan semuanya, rekan-rekan Portugal sama Jagat, juga untuk rekan-rekan semuanya Portugal juga sama Jagat ada istirahat makan sore. Nah, ini dan Resto, ini MC Muda, Kang Tarno. Nah, biasa si acara kita ini tokoh-tokoh Portugal semuanya ini. Nah, oke, makasih Mas. Selalu. Mas Ari gimana? Kira-kira selama mengikuti MMM Prism apa yang didapat dan manfaat ini? Dari MMM Prism itu sangat luar biasa. Yang pertama, walaupun kita tidak mencari member, kita mendapat profit 1% per bulan, 30% dalam 1 bulan. Itu kalau kita ditambah, kita mencari member baru, terus bisa kita menggunakan, memposisikan kita sebagai manajer, Mencari, tapi untuk menginformasikan menginformasikan dan mengedukasikan tentang manfaat yang bisa itu sendiri. Terus nanti yang pas itu mau ikut MMM, otomatis kita mendapat bonus referral. Kalau kita bisa bonus referral, itu tergantung dari besar kecilnya berapa persen. 6%. Saya itu cuma 1000 Pak. Tapi bonusnya itu 12. luar biasa. Berarti 12 kali lipat. 120% dong? Iya. Wih, luar biasa. Bonus manajer belum masuk Pak. Bonus manajer berapa sekarang? Saya manajer 10. Manajer 10. Tambahannya berapa itu? Kebetulan. Level kedua yang bonus manajer masuk saya itu pH-nya besar-besar. Bonus manajernya saya dapat 15.000. Bonus manajernya 15.000,
Terus 12.000. Jadi 27.000. Iya. Dari PH 1.000. Iya. Wih, luar biasa. Terus Bunda gimana Bunda? Selama ikut di MMM Vision? Rajin buka wallet. Ya? Rajin buka wallet. Rajin buka wallet. Iya. Nah, sekarang begini. Kita kan udah pernah kan ada nih teman-teman yang katanya ada kebobolan tentang walletnya. Itu kira-kira sepengetahuan dari Mas Ari apa? Monggo ini. Kalau itu memang human error ya Pak ya. Itu kesalahan dari rekan-rekan kita sendiri. Dari pengguna sendiri. Dari maksudnya? pengguna sendiri. Nah, Pada saat dia membuka wallet, Iya. itu yang digunakan adalah passphrase. login, itu login. Iya, menggunakan passphrase. Nah, Jadi pada saat dia transaksi, dia tuh kadang agak nggak begitu mengingat dia sudah memasukkan passphrase pada saat login. Iya. Nah, Dia memasukkan passphrase di kolom karena kolom password kalau kita loginnya pakai kolom password itu nggak ada. Jadi sugestinya dia memasukkan password di kolom komen, terus digunakan untuk transaksi otomatis di blockchain. Historinya kan ada itu Pak. Komen berisi betul passwordnya mereka yang transaksikan otomatis kan bisa didata di sini. Jadi itu berarti bukan karena kelemahan sistem atau karena Prism itu itu kesalahan dari Oke. Jadi artinya dengan Prism dan sistem Prism itu bisa diadakan ya. Dengan Prism programnya ini jauh lebih bisa memberikan kesejahteraan bagi kita semua. tahan lama. Oke. Ya, gimana dengan Prism? Selebihnya apa? 5 tahun. Kalau bisa lebih Pak. Selamanya ya. Oke. Terima kasih. Sukses selalu.